Kalau gitu, waktu PAUD kita nggak perlu ngajarin calistung karena katanya berdampak negatif. Hai semuanya, senang banget hari ini aku bisa bikin video lagi. Ini adalah konten ketigaku menanggapi program Merdeka Belajar episode 24 yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim yang isinya adalah menghilangkan tes calistung sebagai syarat utama masuk SD. Nah, kalau guru-guru atau parents yang belum menyaksikan videoku sebelumnya, nanti akan aku cantumkan link kontenku sebelumnya di kolom deskripsi supaya obrolan kita hari ini bakalan nyambung. Oke, langsung aja menanggapi dari program Merdeka Belajar ini. Kemudian banyak sekali pertanyaan dari orang tua. Kalau gitu kita nggak perlu dong ngajarin calistung kepada anak di bawah 7 tahun, ya kan? Seperti itu ya. Tapi yang parents harus ingat adalah kalau calistung ini nggak tiba-tiba anak bisa. Ketika mereka masuk SD, nggak tiba-tiba mereka secara instan langsung bisa membaca, menulis, dan berhitung, ya kan? Waktu kita kecil aja kita butuh tahap-tahap untuk kita bisa akhirnya lancar membaca, lancar menulis, lancar berhitung. Nggak instan tiba-tiba ketika mereka menduduki SD, mereka langsung bisa lancar calistung. Ini calistung ini membutuhkan waktu yang cukup lama supaya anak bisa lancar untuk melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, apa sih yang harus dilakukan parents? Yang pertama, parents bisa memperkaya anak dengan literasi-literasi di sekitar lingkungan mereka. Contohnya seperti apa? Misalnya, dengan memberikan buku-buku di sekitar anak. Nah, kalau ini aku gunakan untuk anakku belajar. Nah, ini aku pakai Alkitab. Kadang aku fasilitasi dengan buku cerita, buku dongeng, seperti itu ya. Jadi sebelum tidur aku membacakan cerita supaya anak terbiasa mengamati yang namanya huruf, angka, dan sebagainya. Sekalipun ketika kecil mereka memang belum mengerti kelihatannya, tetapi tetap kita bacakan. Sekalipun mereka belum bisa membaca, kita sebagai orang tua membacakan cerita kepada anak sebelum tidur atau setiap hari ketika parents punya waktu senggang. Seperti itu ya parents. Jadi perkaya anak dengan literasi supaya mereka mencintai bacaan-bacaan. Nah, kalau mereka sudah mencintai yang namanya bacaan, kita nggak butuh effort keras untuk mengajari mereka calistung karena mereka sudah terbiasa mengamati huruf, mengamati angka. Kemudian, parents juga bisa memberikan teladan kepada anak bahwa ini parents-nya atau orang tuanya ini suka loh baca. Nah, kita tahu sendiri kan, kalau anak itu suka sekali meniru. Kalau dia lihat orang tuanya membaca, pasti dia akan ikut-ikutan membaca. Ya, walaupun mungkin dia belum bisa membaca secara utuh atau mungkin mereka akan pura-pura membaca, tapi it's okay, nggak apa-apa karena dari lihat orang tuanya mereka bisa mencintai membaca. Parents bisa menulis di depan mereka supaya mereka juga bisa meniru. Oh, ini ya cara menulis. Seperti itu ya parents, kita bisa berikan teladan, parents juga bisa membacakan cerita-cerita. Pokoknya buku itu jangan sampai jauh dari anak. Ya, yang kedua adalah dengan metode fun learning. Ya, seringkali calistung ini dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan bagi anak. Dan kalau anak belajar calistung ini rasanya terpaksa, itu akan menjadi trauma bagi anak ini sendiri. Jadi jangan sampai parents mengajarkan calistung dengan cara memaksa. Ayo kamu harus hafal A sampai Z, seperti itu ya. Kemudian kita paksa anak kita untuk bisa calistung. Itulah yang akhirnya berdampak negatif pada perkembangan otak anak. Tapi kalau parents menyajikan calistung ini dengan cara yang menyenangkan, ini tidak berdampak negatif kok pada anak. Jadi parents sejak kecil bisa memberikan ide-ide fun learning yang menarik kepada anak supaya anak mencintai huruf, mencintai angka. Ada banyak ide fun learning yang menarik yang nggak perlu butuh budget yang terlalu tinggi atau terlalu besar. Cukup dengan permainan-permainan sederhana saja, parents sudah bisa menyajikan itu kepada anak. Di konten-kontenku sebelumnya,
juga banyak membahas tentang kegiatan-kegiatan calistung, tapi ini dikemas dengan sistem yang fun. Jadi anak udah mulai senang gitu untuk belajar, membaca, menulis, dan berhitung. Jangan langsung tiba-tiba menyuruh anak untuk menulis, karena pastinya mereka akan kaget. Jangan tiba-tiba paksa anak untuk menghafal huruf, karena kalau kita nggak pernah mengajarkan mereka membaca. Jadi, jangan tiba-tiba menekan anak untuk sesuatu yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Otak anak itu seperti hutan. Semua otak manusia itu seperti hutan. Anggapan kita sebagai orang tua, kita terbiasa untuk mengurutkan dari A sampai Z. Tapi kalau kita tiba-tiba diminta membacakan dari Z sampai A tanpa melihat hurufnya, apakah kita bisa? Tentu saja itu akan mengalami kesulitan karena kita tidak terbiasa untuk melakukan itu. Kalau dari A sampai Z kita sudah terbiasa, tapi kalau dari Z ke A kita akan mengalami kesulitan. Begitu juga anak-anak, kalau mereka belum terbiasa melihat huruf, tiba-tiba kita suruh hafal huruf, itu akan jadi pukulan yang berat bagi otak mereka. Nah, jadi parents saya berikan tips gitu ya, kalau mau mengajarkan calistung kepada anak, berikan ide fun learning yang menarik buat anak. Games-games yang sederhana. Ada banyak konten-konten saya yang memberikan ide fun learning low budget supaya parents bisa mengikutinya di rumah bersama anak. Kita bersyukur di zaman sekarang ini sudah banyak sumber-sumber yang bisa kita lihat, misalnya dari Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, dan sebagainya, mengenai ide-ide fun learning. Parents bisa mulai mencari-cari tahu dari sana, kemudian kita bisa melatih anak kita dalam kegiatan pra membaca, pra menulis, seperti itu ya parents. Oke, itu dia tips-tips yang dapat aku berikan kepada parents semua, supaya kita nggak tiba-tiba shock di kemudian hari karena anak belum bisa calistung dan sudah masuk SD, kemudian akhirnya keteteran di SD-nya seperti itu. Jadi kita bisa latih sejak masa PAUD, tapi dengan fun, dikemas dengan bermain sambil belajar. Fun learning, jadi mereka akan menyukai yang namanya belajar karena dikemas dengan sistem yang fun. Seperti itu ya parents. Oke, itu aja sih yang ingin saya bahas hari ini. Untuk next-nya akan aku bahas lagi mengenai ide fun learning yang menarik untuk anak yang bisa parents terapkan kepada setiap anak-anak kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa klik like. Kalau suka, jangan lupa klik komen. Boleh cerita apa aja yang parents alami selama melatih anak belajar calistung. Pastinya komentar itu akan saya baca. Kalau butuh tanggapan akan saya tanggapi. Kemudian jangan lupa juga subscribe supaya channel ini makin berkembang dan saya bisa semakin semangat untuk memberikan ide-ide permainan atau ide-ide fun learning yang menarik bagi anak-anak. Thank you semuanya. God bless.